Halo, selamat pagi smart people. Selamat datang di Morning Stock Picks bersama RHB Sekuritas. Perkenalkan, saya Ilham sebagai technical analyst. Hari ini saya akan ditemani oleh Kak Tiara. Beliau merupakan tim riset dari RHB Sekuritas dan hari ini beliau akan memaparkan informasi pasar serta sektor tertentu. Jadi bila smart people memiliki pertanyaan, bisa langsung ditanyakan pada kolom chat. Baik, sebelumnya kita akan mengulas terlebih dahulu mulai komoditas, transaksi asing, sektor, dan informasi lainnya. Dari komoditas terlebih dahulu ada emas yang pekan lalu ditutup positif sebesar 1,97% ke 3.237 per troy ounce. Emas juga sempat mengalami all time high-nya ya, smart people, pekan lalu. Kemudian ada emas per gramnya sebesar 1,89% ya, naik ya, smart people, ke 1.747.063 per gramnya. Ada silver yang naik juga sebesar 3,74% ke 31.910. Ada Brent yang naik sebesar 1,91% ke 64,17 per barel. Ada gandum yang naik sebesar 1,38% ke 564. Dan ada nikel yang naik sebesar 2,37% ke 15.013. Adapun berdasarkan aplikasi RHB Transmart ID, pekan lalu ada 435 saham yang ditutup menguat pada hari Jumat ya, Smart People. Ada 318 saham ditutup melemah dan ada sekitar 269 saham ditutup stagnan. Dan mengenai transaksi asing ada net buy dan juga net sell ini cukup mix ya Smart People. Ada net buy juga dari saham finance, index finance dan juga net sell dari saham index finance juga nih Smart People. Net buy-nya terbesar di saham BBCA ya pekan lalu hari Jumat sebesar 224,6 miliar. Ada saham BBNI sebesar 70,4 miliar dan ada saham Antam sebesar 65,2 miliar. Dan net sell ada saham BMRI sebesar 301 miliar dan ada saham BBRI sebesar 125,8 miliar serta ada saham WiFi sebesar 22,6 miliar. Untuk indeks sektoralnya ya, basic materials mengalami pertumbuhan sebesar 3,23%, transportasi dan logistik sebesar 1,21% dan energi sebesar 0,73%. Baik, selanjutnya kita akan mengulas secara global ya untuk DJI, indeks dan sebagainya macamnya. Indeks Dow Jones ya pekan lalu hari Jumat ditutup positif dengan rentang pergerakan di 39.441 hingga 40.720. Ini sepertinya secara makro dan secara news juga Trump sedikit agak melunak ya dan membuka negosiasi terhadap China. Ini respons positif ya smart people walaupun masih ada indikasi untuk pending ya yang sekitar 90 hari itu ya untuk tarif dan tarif perdagangan. Kemudian untuk indeks DAX ini ditutup terkoreksi ya pekan lalu sebesar 0,92% ke 20.374 dengan rentang pergerakan di 19.771 hingga 20.468. Nampaknya untuk indeks DAX ini masih ada potensi penurunan terbatas ke area supportnya. Selanjutnya kita akan melihat IHSG pekan lalu dan sepertinya awal minggu ini seperti apa. Untuk IHSG sendiri kita sama-sama tahu pekan lalu hari Jumat ya indeks ini ditutup menguat sebesar 0,13% ke 6.262. Kami menilai ya indeks ini berada di rentang pergerakan, supportnya 6.146, resistennya di 6.359. Ini ada panas sedikit ya, biru. Ini berdasarkan makro, kemudian news ya mengenai perang dagang yang terjadi yang sedikit agak melunak. Ini kami nilai masih ada potensi kenaikan resistennya di 6.359. Namun kita lihat smart people hari ini seperti apa marketnya pun kalau terjadi koreksi ini level yang perlu diperhatikan supportnya di 6.146 untuk IHSG. Nextnya kita akan melihat untuk USD IDR-nya ya. Pekan lalu untuk
IDR masih mengalami penguatan ke sebesar 0,04% ke 16.789. Rentang pergerakannya di 16.732 hingga 16.812. Nah, Smart People, seperti yang dimention di awal, hari ini kita kedatangan Katiara. Silakan Katiara untuk pemaparannya. Ya, terima kasih Mas Ilham. Selamat pagi teman-teman and smart people. Um, Terima kasih waktunya. Hari ini kita akan coba share salah satu report kita yang udah kita publish ini sebenarnya di Jumat kemarin ya. Oke, kita ini report di Semen Indonesia. Kebetulan di hari minggu lalu itu kita sempat ada earnings call juga dengan company dan manajemen untuk membahas mengenai apa result dari full year 2024-nya SMGR. Kalau teman-teman ingat, ini mungkin kita juga sekalian bahas tentang result mereka di 2024 kemarin. Memang pencapaian mereka di akhir tahun kemarin itu cukup mengecewakan ya, karena kalau teman-teman bisa lihat itu earnings yang mereka bukukan di fourth quarter itu nol, walaupun di revenue itu masih ada 9,8 triliun gitu. Jadi ya ini mungkin salah satu the lowest earnings yang mereka pernah bukukan ya sepanjang sejarah SMGR berdiri ini. Di mana mereka itu sama sekali belum berhasil membukukan apa-apa di kuartal tersebut. Salah satu alasan kenapa mereka ini kok kesannya lebih jelek ya dibandingkan peers seperti Indosemen, itu yang pertama mereka memang ada isu di efisiensi. Jadi cost structure mereka yang menurut kita itu sangat sangat tidak efisien, terutama di sisi OPEX. Jadi kalau kita ingat kemarin kita sempat bahas tentang Indosemen itu resultnya sangat bagus karena mereka itu bisa memanfaatkan momentum penurunan harga batu bara. Sama sebenarnya si SMGR itu juga sebenarnya diuntungkan dengan penurunan harga batu bara. Tetapi rupanya mereka ini belum bisa memanfaatkan itu secara maksimal. Dari sisi COGS mereka itu sebenarnya masih tinggi cost per tonnya. Kemudian yang kedua ini yang membuat operating margin mereka itu turun itu adalah di eh, employee benefit. Ya, mereka ada mention di fourth quarter itu ada adjustment di employee benefit mereka yang mengakibatkan OPEX-nya mereka itu lebih tinggi dibandingkan quarter-quarter sebelumnya. Perolehan net profit mereka di 700 miliar ini turun sekitar 67% secara year on year di tahun 2024. Itu nggak sampai 75% bahkan ya ke estimate kita dan konsensus. Kalau kita lihat ini sebenarnya di sales volume itu masih baik, masih baik-baik aja. Penurunan sebenarnya masih mimicking di penurunan sales volume di domestik. Memang di domestik sales volume itu kita ada isu yang udah sempat kita bahas juga di sebelum-sebelumnya. Memang di domestik sales volume kita itu belum ada catalyst yang bisa mengangkat. Ditambah penurunan selling price kita secara blended karena rupanya konsumen ini lebih prefer semen harga murah gitu ya dibandingkan brand yang kuat tapi harganya mahal gitu. Jadi ini menyebabkan penurunan blended ASP average selling price di produsen semen gitu. Nextnya apa? Kedepannya apa? Yang pertama, Semen Indonesia itu mengakui kalau strategi mereka untuk menaikkan harga di tahun lalu itu belum tepat sasaran karena niatannya strategi itu diikuti oleh kompetitor ternyata tidak. Jadi SMGR itu sempat kehilangan market share karena dia udah naikin harga sendiri nih, tapi kompetitornya belum naikin gitu. Jadi market share mereka itu dari 52% turun ke 49% di tahun lalu. Nah, itu yang mereka akui salah dan kemungkinan kita nggak manajemen nggak mention akan menurunkan harga, cuma manajemen bilang mungkin mereka akan lebih mengagresifkan brand-brand secondnya yang lebih murah gitu ya. Secara nggak langsung blended ASP mereka itu akan terancam lebih rendah lagi ke depannya. Dan yang kedua yang mereka utamakan itu adalah sales volume. Market share itu akan mereka regain kembali. Jadi ini mengimplikasikan bahwa mereka akan mengejar sales volume
walaupun mungkin itu cost-nya akan, menyebabkan profitability mereka itu akan terancam ya, perolehan ASP dan profitability itu mungkin akan terancam di tahun ini. Mmm, kita tetap maintain our conservative view di, company. Kita melihat memang, masih ada ancaman, walaupun sales volume-nya itu meningkat, tetapi ancaman penurunan, selling price secara blended dan juga profitability ini menurut kita masih menjadi salah satu ancaman terbesar untuk SMGR. Kita masih maintain neutral on the stock, target price kita di 2.900, ya I think beberapa hari lalu, sahamnya ini volatility dari SMGR sendiri itu kan juga lumayan tinggi ya. Ya mungkin nanti Mas Ilham juga bisa bahas mengenai, teknikalnya, tapi ini untuk fundamental yang, kita bisa share, kita masih maintain our conservative tone ya untuk SMGR, untuk, the stock price itself, memang sangat volatile, melihat, ya memang market kita juga lately, volatile dan yang kedua ini, SMGR sendiri itu kan juga, beberapa waktu lalu, baru masuk ke Danantara ya. Mungkin ini dilihat market sebagai sentimen yang positif, walaupun, dari kita sendiri itu belum melihat adanya, impact secara fundamental ke company maupun ke, apa, stock price karena, essentially Danantara itu kan hanya share swap ya sebenarnya dengan Republik Indonesia itu kan, kepemilikan sahamnya itu hanya share swap gitu. Jadi, tidak ada corporate action sebenarnya, significant corporate action sebenarnya di situ gitu. Jadi mungkin ini salah satu hal yang menyebabkan kenapa SMGR itu kok kesannya beberapa waktu lalu, sempat naik tajam kemudian turun lagi gitu ya. Mungkin itu Mas Ilham yang bisa saya share dari sisi, fundamental untuk, saham ini, saya kembalikan lagi ke Mas Ilham. Terima kasih. Sama-sama Kak Tiara, terima kasih atas pemaparannya. Nah, mungkin sebagian smart people juga penasaran nih, kira-kira secara teknikal analisis seperti apa sih saham SMGR? Tadi saya sempat mengintip. Ini menarik juga sih. Sebenarnya kalau untuk SMGR yang dipaparkan oleh Kak Tiara sempat mention volatilitas. Sebenarnya kalau untuk seorang trader, saham-saham yang memiliki volatilitas ya antara sedang hingga tinggi itu bisa dimanfaatkan. Namun perlu ukuran yang cukup dari risk profile masing-masing. Nah, kalau untuk SNGR sendiri, secara teknikal memang trennya masih berpotensi mengalami penurunan. Ini kalau misal kita zoom out nih, smart people ini cenderung bearish ya. Bahkan ya jangka menengah hingga jangka panjangnya masih ada potensi bearish. Namun saat ini saham SMGR masuk pada fase sideways ya. Sebentar, kita zoom in lagi. Nah, untuk area supportnya di area 2100 ya dengan area resisten terdekat atau batas atas terdekatnya di 2480. Bila saham SMGR ini bisa bertahan di atas level 2100, ini bisa dimanfaatkan untuk kita mencari potensi keuntungan dengan target profit di 2480 yang dekat-dekat aja ya Smart People. Namun yang terjadi jika saham ini mengalami koreksi dan melebihi di bawah 2100, perlu diperhatikan level support selanjutnya di 1675 untuk SMGR. Dan sekarang kita akan masuk ke stock pick pilihan ya. Ada tiga stock pick, WTR, BBCA, dan Medco. Tapi sebelum itu kita akan review nih. Untuk analisis Mas Fala ya, pekan lalu untuk Unilever, Petro, dan BRMS. Tadi ada yang bertanya mengenai BRMS juga, kita akan bahas. Untuk Unilever ya, ini sepertinya sudah target profit yang pertama sudah tercapai di 13.30. Selamat untuk smart people. Namun bagi smart people yang masih memiliki saham Unilever bisa di hold terlebih dahulu. Kenapa? Ini menurut saya ada potensi eh, pola XABC. Jadi sedikit digambar ya, smart people potensi pola XABC itu seperti apa? X, A, B, C. Ini, nah seperti ini. Jadi panjang dari A ke B sama dengan dari C ke D. Kurang lebih potensinya hingga ke 15.50 dengan syarat bila saham Unilever bisa melampaui atau melebihi level 14.25.
ini sedikit bocoran dari technical analysis ya, saham Unilever, Smart People. Next-nya PTRO, PTRO juga sudah target profit yang kedua di 2340. Bagi smart people yang memiliki saham ini bisa di hold terlebih dahulu ya untuk saham PTRO. Bagi yang belum ini bisa diperhatikan di area 2090 atau area supportnya. Next-nya BRMS juga sudah sebentar sepertinya ada yang coret ya. Kita reshare terlebih dahulu. Untuk BRMS, nah, BRMS sudah target profit yang kedua ya. Selamat bagi smart people. Namun bagi smart people yang belum memiliki BRMS ini bisa diperhatikan di level supportnya ya. Sebentar digambarkan terlebih dahulu area sini. Bila saham BRMS memiliki pergerakan terkoreksi ya, bisa ditungguin di area 326 dengan target profit terdekatnya di area 352 ya, target profit terdekatnya. Level stop lossnya di 310 dan target profit keduanya bisa diperhatikan di area 376 untuk saham BRMS. Dan kita akan masuk ke tiga pilihan saham lainnya yaitu saham UNTR. Ini bisa buy on support karena secara stokastik ini sudah mengalami golden cross ya smart people bisa diperhatikan. Buy on supportnya di 21575 dengan level stop loss di 2650. Target profit pertamanya kurang lebih di 22525 ya dengan potensi upside sekitar kurang lebih 4,5% dan potensi upside kedua target profitnya di 23.700 sekitar hampir 10% untuk UNTR. Nextnya BBCA. BBCA ini sudah breakout di MA10-nya dan bertahan di area supportnya. Ini bisa dipertimbangkan untuk buy. Target profit terdekatnya kurang lebih di area 8.700. Target profit keduanya di 9150. Nah, bagi smart people yang mengoleksi saham-saham perbankan dan salah satunya saham BBCA, bisa dipertimbangkan untuk dikoleksi lagi dengan level stop loss di 7875 ya smart people. Next year Samenko di ini ditutup positif di atas MA10 dan MA20-nya. MA10 ini yang warna hijau, MA20 ini warna kuning, MA60 ini warna merah. Nah, ini masih di atas dan berada di area supportnya. Bisa diperhatikan di area 1000 dengan target profit di 1050 kurang lebih 5% dan target profit keduanya di 1105 dengan potensi upside sekitar 10,5%. Nextnya kita masuk ke Q&A. Untuk Q&A, Pak Enik Santoso, pagi Pak Ilham, pagi Pak, minta tolong BSDE dan Pewon. Kita akan langsung ke BSDE. Bumi Serpong Damai ya. Ini masih ada potensi koreksi terbatas, perlu diperhatikan di level 700-nya ya. Dengan target profit kurang lebih target profit keduanya di area 775, level stop loss-nya di 665. Ini BSDE masih cenderung mengalami penurunan ya karena trennya cukup bearish dan ini masuk pada fase sideways-nya. Ini ada dua pilihan antara buy on support atau buy on breakout ketika saham BSDE di atas level 775. Next kita ke sampai Word. Untuk saham Pewon ini beberapa hari terakhir atau pekan lalu hari Kamis 10 April juga volumenya cukup tinggi dan ditutup di positif. Kalau saya ini strategi yang dilakukan konservatifnya menunggu saham Pewon melebihi di atas 336 terlebih dahulu. Atau bagi smart people yang berpikir bahwa saya dengan target profit ya, dengan target profit di 386. Terus strategi berikutnya, saya mau beli saham Taiwan di harga yang rendah, kira-kira di harga yang berapa? Ini kurang lebih di area 312 ya, jadi buy on weakness saham Taiwan ya. Dengan target profit kurang lebih di area 386-nya. Ini agak jangka menengah hingga jangka panjang untuk saham Taiwan. Nextnya Pak Usman, Assalamualaikum Pak Ilham, mohon bisa bahas PTRO, BRMS, dan MDKA. Tadi PTRO dan BRMS sudah dibahas, dan kita akan ke MDKA. Baik, kita ke MDKA.
Nah, saham MDKN ini berhasil bertahan di atas level supportnya di 1285 walaupun nih smart people perlu diperhatikan kembali dia belum mampu berada di atas MA10 atau MA20-nya. Kami menilai untuk saham MDKA ini masih cenderung mengalami sideways, tapi bagi smart people yang bersikukuh untuk membeli saham MDKA ini bisa sangat diperhatikan ya. Target profit pertamanya kurang lebih di area sorry 1385 dan target profit keduanya di area 1535 dengan level stop lossnya kurang lebih di area 1185. Oke, next pertanyaannya BRMS sudah dijawab. Dewa gimana Pak? Baik, kita akan lihat saham Dewa. Nah, Dewa ini berada tepat di area MA10-nya ya, Smart People bagi Smart People yang ingin membeli atau trading saham Dewa. Ini ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama, buy and breakout ketika saham Dewa berada di atas area 100 dengan target profit pertamanya kurang lebih di area 107. Target profit keduanya kurang lebih di area 115 dengan level stop loss-nya di 94 atau bisa buy on weakness-nya di area kurang lebih di 92 ya. Target profitnya terdekat di 107 dan level stop loss-nya di 86. Untuk saham Dewa sendiri ini dinilai pergerakannya cukup volatile, jadi perlu diperhatikan dari money management dan profil risiko masing-masing. Next, BRPT, AMRT. Oke, BRPT kita akan lihat. Untuk BRPT ini masih ada di fase sideways-nya. Bagi smart people yang ingin membeli saham BRPT, ini target profit pertamanya di area 821 ya. Target profit keduanya di area 760 dengan potensi upside sebesar 13%-an ya. Dengan level stop loss di area 605 untuk saham BRPT. Nextnya selain BRPT tadi saham AMRT. Pak Jo. Oke, saham AMRT ini berada di area supportnya ya. Jadi selama saham ini berada di atas 2160 bisa dipertimbangkan. Ini saya trading plan-nya agak sedikit konservatif ya. Di area 2160 dengan target profit pertamanya di 2330 dengan potensi upside sebesar 7%. Target profit keduanya di 2490 atau 2500 ya, sekitar 15% dan level stop loss-nya di area 2020. Semoga terjawab. Dan sepertinya market sedikit lagi akan buka nih Smart People. Terima kasih atas semua pertanyaannya dan kami juga ingin mengingatkan Morning Stock Picks diadakan setiap hari sesuai dengan jadwal bursa pukul 8.30 ya mulainya ya mulai Morning Stock Picks-nya. Dan selain saham, kami juga memiliki instrumen lainnya yaitu waran terstruktur. Ada call dan juga put. Untuk informasi selengkapnya bisa dicek di waranindonesia.co.id. Bisa dicek sekarang nih Smart People. Dan sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih juga kepada Katiara atas pemaparannya. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi Smart People semua. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas. RHB Smart ID, easy, quick, smart. Sama-sama.